Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nurul Hidayah. Saya dari Universitas Pamulang, Fakultas Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penugasan fungsi minimum. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang landasan teori metode penugasan. Masalah penugasan adalah salah satu kasus khusus dari masalah transportasi. Perbedaan metode penugasan dengan metode transportasi adalah dalam metode penugasan, kuantitas setiap pinggir kolom maupun pinggir baris dibatasi hanya sebanyak 1 unit. Metode yang tersedia untuk masalah penugasan yaitu metode Hungarian, karena berupa masalah penugasan. Untuk dapat menyelesaikan dengan metode ini, maka jumlah sumber-sumber yang ditugaskan harus sama dengan jumlah tugas yang akan diselesaikan. Selanjutnya, masalah minimalisasi. Masalah minimalisasi ada jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Jika diketahui jumlah baris sama dengan jumlah kolom, maka langsung ke proses penyelesaian. Langkah-langkah penyelesaiannya sebagai berikut. A. Lakukan pengurangan baris dengan cara mengurangkan nilai tersebut pada suatu baris dari semua nilai pada baris tersebut. B. Lakukan pengurangan kolom dengan cara mengurangkan nilai terendah pada suatu kolom dari semua nilai pada kolom tersebut. C. Tarik sejumlah garis horizontal dan vertikal yang diperlukan untuk mencoret semua angka 0 pada tabel biaya opportunity yang lengkap. D. Jika diperbolehkan garis lebih sedikit dari M adalah jumlah baris atau kolom, maka semua nilai lain yang tidak dicoret atau dikurangkan dengan nilai terendah dari nilai-nilai yang tidak dicoret tersebut. Kemudian, nilai tidak dicoret tersebut atau nilai terendah tersebut ditambah pada sel-sel di mana dua garis berpotongan. Sedangkan untuk nilai yang tetap ulangi langkah yang C. Selanjutnya yang E. Jika diperlukan garis sebanyak M, maka solusi optimal tercapai sehingga jika diperlukan garis sebanyak M, maka solusi optimal tercapai sehingga dapat dilakukan M pengurangan yang unik. Jika diperlukan garis lebih sedikit M, ulangi lagi di langkah D. Selanjutnya, jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Artinya, pada kasus personal di mana jumlah baris tidak sama dengan jumlah kolom atau jumlah karyawan, maka harus menyeimbangkan jumlah baris dan kolomnya. Tekniknya dengan menambah variabel dummy bernilai 0 pada garis atau kolom. Jika garis lebih besar dari kolom, maka variabel dummy ditambah pada baris. Sebaliknya, jika kolom lebih besar daripada garis, maka variabel dummy ditambahkan pada kolom. Setelah jumlah baris sama dengan jumlah kolom, maka dilanjutkan seperti langkah-langkah penyelesaian sebelumnya. Tetapi untuk variabel dummy tidak perlu dikurangkan dengan nilai terendah. Selanjutnya, langkah-langkah untuk masalah minimalisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dan penyederhanaan masalah dalam bentuk tabel matriks penugasan. Yang kedua, menentukan nilai terkecil dari setiap baris, kemudian mengurangkan setiap nilai dalam baris tersebut dengan nilai terkecilnya. Yang ketiga, periksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Bila sudah dilanjutkan pada langkah keempat, jika belum dilakukan penentuan nilai terkecil dari setiap kolom yang belum mempunyai nilai 0, kemudian setiap nilai pada kolom tersebut dikurangkan dengan nilai terkecilnya. Lakukan penutupan semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin.
bila jumlah garis sudah sama dengan jumlah baris atau kolom, maka tabel telah optimal. Jika lakukan penutupan semua nilai nol dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Bila jumlah garis sudah sama dengan jumlah baris atau kolom, maka tabel telah optimal. Jika jumlah baris belum sama dengan jumlah baris atau jumlah kolom, maka dilanjutkan dengan langkah kelima. Yang kelima, ditentukan nilai terkecil dari nilai yang tidak tertutup garis. Lalu semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut, dan nilai yang tertutup oleh dua garis ditambahkan dengan nilai terkecil tersebut. Yang keenam, kembali pada langkah keempat. Selanjutnya, untuk dapat melihat lebih jelas dalam proses minimalisasi, diberikan sebuah contoh sebagai berikut. Contohnya udah ada yang di layar, yaitu tentang pekerjaan dan tugasnya masing-masing. Dalam di pekerjaan itu ada P1, P2, P3, dan P4. Tugasnya ada A, B, C, dan D. Di dalam tugas A, B, C, dan D itu ada nilai atau angka. Selanjutnya, tentukan nilai terkecil dari setiap barisnya, lalu kurangnya setiap nilai dalam baris tersebut dengan nilai terkecilnya. Maka diperoleh hasil perhitungan pertama. Hasil perhitungan pertama udah ada tabelnya yang kayak di layar, di tabel 3.3. Selanjutnya, karena pada tabel 3.3 belum semua kolom memiliki nilai 0, maka tentukan nilai terkecil pada setiap kolomnya, lalu kurangi nilai pada kolom tersebut. Dengan nilai terkecilnya, kemudian lakukan penarikan garis seminimal mungkin terhadap nilai 0, maka diperoleh hasil perhitungan kedua seperti tabel 3.4 yang udah ada di layar. Lanjut, berdasarkan tabel 3.4, jumlah baris sudah sama dengan jumlah baris atau kolom. Artinya, penyelesaian sudah optimal. Maka diperoleh kesimpulannya yaitu P1 mengerjakan tugas B atau P2 mengerjakan tugas A. P3 mengerjakan tugas D dan P4 mengerjakan tugas C. Dengan nilai optimalnya adalah Z sama dengan 2 ditambah 7 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 13. Selanjutnya, yang pertama, contoh masalah minimalisasi itu ada sebuah perusahaan kecil mempunyai 4 pekerja yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda adalah perbedaan karena sifat pekerjaan dan berbeda-beda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda pula. Sehingga biaya penyelesaiannya pekerjaan sama oleh para karyawan yang berlainan juga. Contoh minimalisasi. Yang pertama masalahnya, bagaimana menugaskan ke-4 karyawan untuk mengerjakan ke-4 tugas agar total biaya minimum. Itu di situ di layar udah ada contoh cara pengerjaannya, contoh datanya untuk penugasan 4 karyawan dan untuk cara mengerjakannya. Terus yang selanjutnya menyusun tabel biaya dari permasalahan yang dibuat. Di situ juga udah ada tabelnya, pekerja atau karyawan 1, 2, 3, 4, baris
A, B, C, dan D. Itu udah ada nominalnya. Dan selanjutnya dengan nilai terkecil baris. Itu juga udah ada tabelnya, bisa dilihat tabelnya. Selanjutnya, diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Apabila ada yang belum, ditentukan nilai terkecil kolom tersebut. Kemudian nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. Contoh pengerjaannya itu udah ada tabelnya di layar. Selanjutnya, menentukan penugasan optimum. Praktisnya adalah melakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Contohnya itu udah ada, dan yang di warna abu-abu dia contoh dari penutupan garis vertikal dan horizontalnya. Selanjutnya, merevisi tabel jika jumlah garis belum sama dengan jumlah assignment atau ditentukan nilai terkecil yang tidak tertutup garis. Lalu, semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut. Dan nilai yang tertutup dua garis ditambahkan dengan nilai terkecil tersebut. Selanjutnya, penugasan optimum. Penugasan optimum udah ada tabelnya berupa soal dan total biayanya. Di situ ada A, bagian 3, biayanya 180. Yang B itu ada 140 rupiah. Yang C bagian 2 ada 200 rupiah, dan yang D bagian 4 itu ada 140 rupiah. Total biayanya dari keseluruhan biaya adalah 680 rupiah. Selanjutnya, kesimpulan. Masalah penugasan adalah salah satu kasus khusus dari masalah transportasi. Perbedaan metode penugasan dengan metode transportasi adalah metode penugasan kuantitas setiap pinggir kolom maupun pinggir baris dibatasi hanya sebanyak 1 unit. Metode yang tersedia untuk masalah penugasan yaitu metode Hungarian. Kondisi lain apabila kita perlu menyeimbangkan dengan menambahkan variabel dummy, masalah penugasan dapat berupa masalah minimalisasi atau maksimalisasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata atau ucapan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.